Kembali di News Sore, pemirsa, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mewanti-wanti penyidik untuk berhati-hati dalam menangani kasus yang menjerat Ferdy Sambo. Taufan bahkan menyebut Sambo sebagai bos mafia yang bisa lolos dari hukuman. Sebuah video yang menunjukkan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik tengah berbicara mengenai Sambo viral di media sosial. Dalam video itu, Taufan menyebut penyidik harus berhati-hati dalam menangani kasus yang menjerat Sambo, lantaran Ferdy Sambo bukanlah orang sembarangan. Taufan bahkan menyebut mantan Kadif Propam Polri itu sebagai bos mafia yang memiliki 1000 cara untuk lolos dari jeratan hukum. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga membagikan pengalamannya saat memeriksa Ferdy Sambo. Menurutnya, Sambo terlihat tenang selama pemeriksaan, bahkan sempat melemparkan senyuman. Sambo bukan orang sembarangan, puluhan tahun jadi reserve. Bukan nggak tahu deh cara. Dia kan sebagai bos mafia, dia tahu dari caranya keluar dari. Orang waktu saya tanyain segala macam, ada saat dia nangis, ada saat dia senyum, seperti kira-kira bahasa isyarat, lu nggak tahu siapa gua kali ya gitu. Senyum dia dan ini konstruksi nyantai aja, bukan dia nggak ada jalan dengan gagah jumpa saya, hai Pak, gitu kan dia sering ke Komnas HAM dulu kalau ada kasus, hai Pak, apa kabar? Kayak nggak ada masalah. Belakangan, Taufan Damanik menjelaskan bahwa video itu diambil usai berdiskusi dengan penyandang disabilitas di Medan, Sumatera Selatan pada Jumat lalu. Taufan mengaku merasa kecewa lantaran video itu direkam dan diunggah tanpa persetujuan dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski tidak disampaikan secara resmi, namun Komnas HAM mengingatkan kepada penyidik Polri untuk berhati-hati dalam menangani Ferdy Sambo karena dinilai mampu lolos dari jeratan hukum dan dikenal sebagai mafia. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak. Selamat sore Pak Yusuf dan Pak Kamarudin. Selamat sore. Selamat sore. Ya, sebelumnya kami juga sudah berupaya mengundang Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik untuk mengklarifikasi pernyataannya, namun tidak mendapatkan respon dari yang bersangkutan. Baik, kita ke Kompolnas lebih dahulu. Pak Yusuf, saya ingin tanya tanggapan Anda terkait pernyataan Ketua Komnas HAM Pak Ahmad Taufan Damanik meskipun tidak disampaikan secara resmi, yang menyebut bahwa Ferdy Sambo adalah bos mafia dan berpotensi bisa lolos dari jeratan hukum. Tanggapan Anda? Baik, terima kasih. Tentu kami tidak dalam kapasitas yang tepat untuk berkomentar soal apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komnas HAM. Namun kami memantau di dalam pemberitaan media yang bersangkutan ada klarifikasi ya, barangkali itu bahwa itu obrolan tidak resmi ya yang terekam, barangkali seperti itu. Untuk sementara ya kita pantaunya seperti itu. Tapi kami Kompolnas di dalam pengusutan kasus kematian Brigadir J ini akan terus memantau, menilai, mengawasi kinerja penanganan kasus ini. Kami dorong tetap penyidik untuk profesional, akuntabel, dan transparan. Putusan Kode Etik Profesi telah memutuskan Ferdy Sambo bersalah, telah diberikan sanksi administratif PTDH. Adapun yang bersangkutan mengajukan banding itu haknya. Nah, jadi kami melihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Polri ini sudah berjalan cukup bagus. Kode etik telah ditegakkan, artinya ini memberikan satu jawaban atas keraguan publik. Selanjutnya tentu dalam penanganan penyelesaian berkas-berkas untuk tindak pidana pembunuhan berencana yang itu Ferdy Sambo tersangkanya, ini dalam proses perbaikan dan ini terus kita kawal agar segera P21 agar kepastian dan keadilan untuk
korban ini segera diselesaikan. Terkait hal-hal yang menyangkut obstruction of justice, sidang Komisi Kode Etik Profesi juga terus akan melakukan sidang kepada 7 orang yang termasuk FS sudah, kepada 2 perwira yang sudah diputus kemarin PTDH sudah, jadi tinggal 4. Nah, kami fokusnya akan memonitor dan menilai ini. Nah, kami yakini bahwa apa yang terkait dengan soal yang disampaikan oleh Pak Taufan, tentu kami tetap dalam memantau apakah benar demikian. Tentu ini akan yang lebih pas untuk menjelaskan tentu Ketua Komnas HAM, karena ini kan rekaman yang salah tidak resmi menurut penjelasannya. Saya kira itu. Oke, baik. Tapi ini pernyataan mungkin dilontarkan tidak lahir dari ruang-ruang kosong. Barangkali diduga indikasi-indikasi untuk lolos dari jeratan hukum, kemudian upaya-upaya seperti yang sudah dilakukan obstruction of justice juga faktanya sudah terjadi. Saya ingin ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, tanggapan Anda, apakah masih ada celah bagi Sambo untuk meloloskan diri dari jeratan hukum? Sudah tidak ada, artinya apa yang dilakukan Ferdy Sambo dan kawan-kawan ini sudah sangat telak. Paling kemungkinan dia dari 340 ke 338 itu masih ada potensi apabila penyidik kepolisian tidak berhati-hati dalam mengungkap motifnya, atau dalam arti penyidik tidak berhasil mengungkap motifnya. Namun tentang akan lolos dari jeratan pasal 340 junto 338 itu tidak mungkin. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, mengapa Komnas HAM terus-menerus membicarakan tentang dugaan pelecehan, sementara itu sudah di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Ada 2 laporan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan atau istrinya dan atau oleh suruhannya atas nama Martin Gabe mengenai dugaan tindak pidana pelecehan di Duren 3, Jakarta Selatan. Namun itu telah SP3, jadi sudah tidak layak lagi Komnas HAM terus-menerus berkutat di situ. Terbukti bahwa LPSK yang sudah terang-terangan menolak amplopnya Ferdy Sambo di lapangan sudah tidak mau lagi membicarakan itu. Jadi ini koreksi kepada Komnas HAM, seolah-olah ada kesepakatan atau deal antara Komnas HAM dengan Ferdy Sambo maupun Putri harus terus mengucapkan itu walaupun tidak terbukti laporan pertama mereka yang di Duren 3. Itu yang perlu kita waspadai. Intinya kita harus waspada dengan keberadaan Komnas HAM yang sekarang. Intinya begitu. Terima kasih. Pak Kamarudin, menurut Anda apa alasan dibalik dibangkitkannya kembali narasi dugaan pelecehan seksual ini? Bisa saja misalnya ada kesepakatan awal antara pihak Ferdy Sambo dengan pihak ketiga, dalam hal ini termasuk Komnas HAM, Kompolnas dan sebagainya, sehingga apabila mereka tidak ucapkan itu maka ada katakanlah misalnya semacam klaim atau tuntutan dari pihak Ferdy Sambo, mengapa tidak diucapkan itu, sehingga walaupun sudah SP3 dan yang SP3 adalah lembaga resmi negara dalam hal ini Dirtipidum Polri, tetapi mereka terus seolah-olah tidak puas kalau ini di SP3 kan begitu. Ada upaya untuk meringankan hukuman Ferdy Sambo dan istrinya, Pak Kamarudin, Anda melihatnya seperti apa? Ya memang motifnya di situ, seolah-olah wajar misalnya Ferdy Sambo melakukan pembunuhan karena jiwanya tergoncang misalnya karena dapat laporan dari istri maupun dari orang-orangnya bahwa terjadi dugaan pelecehan. Tetapi yang mau saya katakan itu tidak mungkin karena Brigadir Joshua itu menganggap Ibu Putri dan Ferdy Sambo itu orang tuanya. Yang berikutnya adalah bahwa Ferdy Sambo dan istrinya itu adalah atasannya. Jadi tidak ada bawahan melecehkan atasan. Justru yang memungkinkan adalah Ibu Putri yang melecehkan Brigadir Joshua. Kalau itu memungkinkan, terbukti obsesi itu terus ada di pikiran daripada Ibu Putri, mengingat almarhum Brigadir Joshua ini adalah pria yang tampan, masih muda, 28 tahun, dan pacarnya sangat cantik, yaitu Vera Simanjuntak, kan begitu. Beda dengan Ibu Putri yang sudah nenek-nenek, ibaratnya sudah mau punya cucu, tentu
secara secara keusiaan misalnya sudah tidak mungkin lagi disukai oleh anak muda, kan begitu ya. Artinya bapak-bapak saja belum tentu mau sama dia, apalagi anak muda yang tampan seperti almarhum Brigadir Joshua, kan begitu. Jadi tapi kalau obsesi itu bisa saja misalnya ada di pikiran daripada Ibu Putri sehingga dia terbayang-bayang terus, bisa saja sehingga dia gunakan terus itu dalil, kan begitu. Baik. Apalagi kalau kita lihat misalnya ada bocoran-bocoran atau hasil investigasi yang menyatakan seperti di Detik misalnya bahwa Ibu Putri juga mengajak berbicara empat mata Brigadir Joshua. Artinya tidak mungkin perempuan yang sudah merasa dilecehkan atau diperkosa misalnya masih mau berbicara empat mata dengan pelakunya. Demikian juga misalnya ada kami investigasi WhatsApp daripada Ibu Putri dengan adik daripada almarhum, di mana Ibu Putri memuja-muja atau memuji-muji almarhum Brigadir Joshua sebagai pria yang cekatan, yang terampil, yang luwes banget sampai atau multi talenta sampai bingung menggaji berapa gitu. Artinya tidak ada wanita memuji-muji pria yang melakukan pemerkosaan atau pelecehan kepada dirinya, begitu. Baik. Dugaan pelecehan tidak hanya menjadi sekedar narasi, namun juga sudah menjadi rekomendasi Komnas HAM terhadap kepolisian. Nah, bagaimana sikap Kompolnas mengenai rekomendasi dari Komnas HAM yang sudah diberikan kepada polisi? Apakah memang dugaan pelecehan ini memang sudah terindikasi sebelumnya, atau padahal sudah SP3 tadi dikatakan, ataukah memang ini patut dibuka kembali atau diselidiki kembali? Baik, jadi untuk rekomendasi Komnas HAM termasuk Komnas Perempuan tentu itu kan sudah diterima oleh Polri melalui tim sus barangkali. Kemarin ada Pak Irwasum, ada Kabar Reskrim, ada Kabar Intelkam yang merupakan bagian dari tim sus. Kompolnas tentu akan memantau dulu ini prosesnya seperti apa. Tapi sementara Kompolnas tetap berpatokan pada bahwa ada laporan polisi soal dugaan pelecehan seksual itu kan sudah dihentikan penyidikannya karena tidak ada unsur. Nah, terkait adapun peristiwa Magelang sudah ada rekonstruksi. Kami tidak bisa menyimpulkan gambaran apakah itu pelecehan seksual atau bukan, tapi itu tentu ada dalam pembuktian pengadilan nanti. Biarkanlah pengadilan nanti yang akan membuktikan terkait dengan peristiwa apa sebenarnya di Magelang itu, karena itu sudah direkonstruksi. Fokus Kompolnas mengawal dugaan tindak pidana pembunuhan berencana ini terus dikawal sampai tuntas lengkap P21 segera disidangkan di pengadilan, termasuk juga mengawal tindak pidana menghalang-halangi penyidikan ini tuntas selesai di P21 di pengadilan, menegakkan kode etik profesi berjalan lancar, menindak secara etik siapapun yang terlibat di dalam mengaburkan fakta-fakta, sehingga itu posisi Kompolnas fokusnya. Baik, terakhir Pak Kamarudin, singkat saja, apa langkah dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua jika nantinya kasus dugaan pelecehan seksual ini kembali diselidiki oleh Polri? Baik, pertama kami sudah melaporkan ke Bareskrim Polri mengenai pasal 317, 318, junto 5556, yaitu adanya persangkaan dan atau laporan atau pengaduan palsu, yaitu terkait di SP3-nya laporan daripada Bu Putri maupun laporan daripada Martin Gabe. Yang berikutnya, kalau Kompolnas termasuk dengan Komnas HAM tidak mau berhenti mengatakan pelecehan itu, kami akan melaporkan segera ke polisi supaya diselidiki apakah mereka ada kesepakatan awal harus selalu mengatakan itu walaupun sudah di SP3 oleh Dirtipidum Polri. Jadi kami akan segera melaporkan siapa saja yang terus memfitnah dan atau menista almarhum Brigadir Joshua. Itu langkah kami. Terima kasih. Oke, baik. Kita tunggu bersama nanti prosesnya akan berjalan seperti apa terhadap kasus ini. Terima kasih Pak Yusuf Warsim, Pak Kamarudin Simanjuntak juga terima kasih atas waktunya sudah bergabung sama kami di Ayu Sore. Selamat sore. Pemirsa, Ayu Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Demo protes kenaikan BBM di Mataram berakhir ricuh, massa mencoba menerobos masuk gerbang DPRD.
7 penumpang meninggal dunia akibat minibus menabrak truk kontainer di ruas tol Batang, Semarang, Jawa Tengah.